Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran PI dan Budi Pekerti, tentunya masih dengan Teacher Zakia. Oke anak-anak teacher, apa kabarnya nih? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Tetap semangat belajarnya ya, jangan dahulukan main, kita dahulukan belajar terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Dalam kesempatan hari ini ya, kita sudah memasuki bab yang ke-8, yaitu membahas tentang memahami sikap kerjasama dan tolong-menolong. Dalam bab 8 ini, hal yang akan kita bahas yang pertama yaitu memahami sikap kerjasama dan tolong-menolong. Kira-kira anak-anak teacher sudah tahu belum ya? Sikap kerjasama itu yang bagaimana dan sikap tolong-menolong itu yang seperti apa? Kemudian poin yang kedua yaitu mencontoh sikap kerjasama dan tolong-menolong. Oke, sebelum materi hari ini ya teacher jelaskan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar dulu ya. Teacher awali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam memahami bab yang ke-8 ini. Amin Allahumma amin. Oke, untuk selanjutnya silahkan anak-anak teacher mempersiapkan alat tulis dan buku paketnya masing-masing. Bisa kalian buka pada halaman 62. Ya. Memahami sikap kerjasama dan tolong-menolong ya. Kalian buka bagian yang A, sikap tolong-menolong dan kerjasama. Tolong-menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Tolong-menolong juga dapat diartikan sebagai kerjasama. Oke. Sebelumnya teacher pengen nanya, siapa yang biasanya kalau di rumah itu kerjasama atau saling tolong menolong sesama anggota keluarga? Coba acungkan. Ya, teacher yakin anak-anak teacher semuanya sudah pada gede ya, kelas 2 itu udah pada ngerti. Pasti di rumah membantu pekerjaan orang tua atau membantu menjaga adiknya ya yang punya adik. Nah, itu juga sebenarnya sudah mencontohkan perilaku kerjasama dan tolong-menolong dalam lingkungan keluarga ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Maksudnya apa firman Allah ini ya? Oke. Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong dan kerjasama hanya boleh dilakukan dalam kebaikan saja ya, dalam kebaikan saja ya. Kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling tolong-menolong atau kerjasama dalam perbuatan yang dilarang agama. Contohnya apa perbuatan yang dilarang agama? Ya, mencuri, menghina temannya, terus apa lagi? Orang lain ya. Itu tidak boleh oleh agama, dan hal-hal yang seperti itu tidak boleh kita melakukannya kerjasama ya. Contohnya ada si Abdullah,
dia itu ternyata orangnya itu tidak baik, suka mencuri. Sekarang itu ada musim rambutan ya. Ternyata itu ada pohon rambutan tetangga yang tumbuh lebat ya. Nah si Ahmad itu kepengen, tapi dia itu kepengennya tidak meminta, dia itu mencuri. Dia mengajak si Ali, ya mengajak Ali, ayo Ali kita ambil rambutan itu punya bapak itu ya. Tapi tidak meminta izin alias apa? Mencuri. Nah Ali itu tidak boleh membantu si Abdullah itu mengambil rambutan tetangga tanpa izin. Itu tidak boleh ya, kerjasama yang seperti itu atau tolong menolong hal yang seperti itu tidak boleh dalam agama. Karena apa? Dalam perilaku yang dilarang agama yaitu mencuri. Nah yang boleh seperti apa teacher? Umpama kita melihat ada nenek-nenek ya tidak bisa menyeberang umpama ya. Kesulitan kita melihat, wah itu ada orang tua tidak bisa menyeberang. Kita tolong ya, kita tuntun nenek-nenek tadi supaya bisa menyeberang. Terus umpama lagi ya, teman kita ada yang ternyata kurang paham dalam pelajaran matematika. Nah kebetulan sekali ya, ada salah satu murid teacher itu tahu ya. Nah kita harus saling kerjasama dalam memahami pelajaran sekolah. Nah itu sudah termasuk perilaku kerjasama atau tolong menolong. Nah secara tidak langsung sebenarnya anak-anak teacher itu sudah mempraktekkan hal yang sebenarnya dicontohkan dalam agama ya, itu kerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan. Nah, di sini ya teacher akan bacakan kiranya itu Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong atau kerjasama itu sebenarnya ada manfaatnya atau tidak ya? Oh ternyata itu manfaatnya itu sangat banyak sekali. Yang pertama sudah jelas tadi meringankan beban orang lain ya. Dengan kita saling tolong menolong dan kerjasama ya, tentunya beban kita atau beban orang lain ya itu akan terasa ringan ya. Contohnya kalian ketika masuk sekolah ya ada yang namanya jadwal piket. Di situ pekerjaannya banyak, ada yang menyapu, ada pekerjaan mengepel, merapikan kotak sepatu, merapikan kotak tas, kemudian menghapus papan tulis dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pekerjaannya. Akan tetapi akan terasa ringan ya apabila dilakukan kerjasama atau saling tolong menolong, bahu membahu antara teman satu dan teman yang lainnya. Itu adalah contoh ya yang sudah kalian lakukan sebelumnya atau sudah pernah kalian lakukan. Kemudian manfaat yang nomor 2 yaitu menunjukkan kebersamaan ya. Dengan kita kerjasama atau saling tolong menolong ya, itu kita sudah menunjukkan bahwa kita itu hidup bersama ya, kita itu makhluk sosial yang harus saling tolong menolong dan membantu. Kemudian mempererat tali persaudaraan. Kita melihat saudara kita itu jatuh dari sepeda, bukannya ditolongin tanpa ditertawakan. Itu hal yang tidak boleh, harus saling tolong menolong. Kemudian memperbanyak teman iya. Umpama, oh si Ali itu orangnya suka menolong ya. Pasti temannya banyak yang suka. Nanti pasti teman-teman yang lain denger, itu si Ali, pasti penasaran. Oh itu Ali orangnya. Oh iya benar ternyata itu baik. Tapi ketika ada seseorang dia itu nakal umpama ya, jahil sukanya, pasti nanti teman kita tidak suka ya, banyak yang tidak suka. Kemudian lagi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Sudah banyak teman, banyak saudara ya. Teman kita ikut bahagia ya. Dapat nilai plus dari Allah berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang paling penting. Perlu kalian ingat, perlu kalian angan-angan. Orang yang suka menolong akan mudah juga mendapat pertolongan ya. Umpama ya si Ali
Ali itu orangnya tidak suka menolong. Ketika dapat musibah, ketika umpama dapat masalah gitu ya. Wah, si Ali itu orangnya nakal, orangnya suka mencuri umpama, orangnya suka mencemooh atau apa. Pasti nanti perilaku jeleknya itu akan dibalas oleh temannya ya. Tapi ketika si Ali, wah Ali itu orangnya suka menolong, suka memberi ya. Pasti ketika dia mempunyai masalah atau musibah, nanti banyak tetangga, banyak teman, banyak saudara yang akan membantunya. Nah itu janji Allah ya. Kemudian bagian yang B yaitu mencontohkan perilaku tolong-menolong dan kerjasama. Ya, mencontohkan perilaku tolong-menolong dan kerjasama. Yang pertama itu tolong-menolong dalam lingkungan keluarga. Nah, kira-kira anak-anak teacher sudah belum ini mempraktekkan ya, membantu orang tua seperti mencuci, mengepel, menyapu, menjaga adiknya ya, bermain bersama adiknya. Itu sudah mencontohkan perilaku tolong-menolong dalam lingkungan keluarga ya. Kemudian yang nomor 2, tolong-menolong dalam lingkungan sekolah. Ada yang tahu contohnya apa? Nah, umpama ada teman kita kebetulan dia lupa orang tuanya tidak dikasih uang jajan ya. Nah ternyata hari ini kita dibawakan lebih ya. Nah atau mungkin pas, akan tetapi tahu teman kita sedang istirahat tapi dia tidak jajan, kita berbagi makanan umpama. Nah, itu juga tolong menolong ya, dan juga kerjasama ya ketika dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada temannya yang umpama belum paham, umpama si Ali kamu paham gak yang tadi dijelaskan oleh teacher? Oh iya saya paham. Nah saya belum nih, kamu bisa bantu gak? Nah kalian harus membantu, karena apa? Kalian sudah diberikan kefahaman ya dalam memahami pelajaran yang tadi dijelaskan oleh gurunya ya. Nah itu juga contoh saling tolong menolong dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang nomor 3, tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Nah ini masyarakat ya. Ini adalah kita itu makhluk sosial. Tidak mungkin bisa hidup sendiri ya. Pasti membutuhkan orang lain. Nah contohnya apa? Ya tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama itu contohnya ya, yang sering sekali ikut bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Biasanya kalau di perumahan itu setiap minggu ada kerja bakti atau membersihkan lingkungan ya, selokan atau mungkin lapangan ya, membersihkan rumput-rumputnya ya. Dengan cara bergotong royong ya, hal tersebut akan terasa ringan, dan itu adalah contoh ya tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Umpama memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, itu juga contoh ya tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Kira-kira anak-anak teacher tolong menolong dalam lingkungan yang mana ya yang sudah kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi tugasnya hari ini yaitu kalian memberikan contoh perilaku tolong menolong dan kerjasama yang pernah kalian lakukan. Ya apapun itu ya, apapun itu dicatat dalam buku catatan masing-masing ya. Nah apa saja, mungkin dalam lingkungan sekolah, keluarga ataupun lingkungan ya, semuanya boleh dituangkan dalam buku tulis kalian masing-masing. Oke, semoga penjelasan hari ini ya dalam bab 8 ini akan mempermudah kalian dalam memahaminya ya. Apabila ada kesalahan, teacher mohon maaf ya. Teacher akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.